حمدا وشكرا لله الذي لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر إلى آخر الآية. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan, kesadaran untuk berada dalam majlis talabul ilm sebagai satu cara dan jalan untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati iman, karena mendekati Idul Adha, tinggal ngitung hari. Kalau tidak salah 10 Dzulhijjah jatuh pada hari Jumat, ya. 31 Juli insyaallah. Maka pembahasan untuk kali ini berkaitan dengan masalah itu. Mudah-mudahan tidak bosan, karena setiap tahun pasti kita bahas, ya, karena saking pentingnya syariat yang satu ini, sehingga Rasul tegas bagi yang ada kelulusan rezeki, ya, yang punya rezeki kemudian tidak mau kurban, maka Rasul nyatakan jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami. Itu berarti harus ada perhatian yang serius dari umat Islam terkait dengan ibadah yang satu ini. Karena pentingnya ibadah ini, maka tidak sedikit ayat dan hadis-hadis Nabi yang mengupas tuntas terkait dengan masalah Idul Adha, baik berkaitan dengan ibadahnya, berkaitan dengan akidahnya, dan juga berkaitan dengan muamalahnya. Semuanya ada di ibadah kurban. Merujuk kepada beberapa ayat, satu diantaranya atau 2-3 ayat yang dimuat dalam surat Al-Maidah 27, bukan Al-Maidah 51, ya, Al-Maidah 27. Kemudian ayat 36 dan 37 dari surat Al-Hajj. Dari situ kita bisa memahami hakikat daripada kurban, dimensi dan hakikat daripada kurban yang akan kita lakukan bersama. Ikhwatu iman, yang pertama yang harus kita pahami, kurban itu apa? Karena kalau sudah ada bahasa kurban, pikiran kita langsung ke kambing, sapi, dan unta. Kalau di Arab unta gitu, ya. Kalau kurban pasti ke sana, ya. Jadi kalau sudah sebut kurban, makan makan daging gitu, ya. Setahun sekali, ya, langsung sekian kilo, langsung setruk. Tensi naik.
di hati-hati dari awal gitu. Begitu ada daging, mumpung ada daging. Baik, kita pahami dulu lebih awal ma huwal kurban. Di bahasa Indonesia ada kurban, ada korban. Ada kurban, ada korban. Kita pahami dulu apa makna kurban, karena yang punya bahasa adalah Rasulullah atau orang Arab, maka kembalikan kepada definisi dari Arab apa kurban itu. Merujuk kepada Kamus Al-Munjid halaman 21, di situ ada penjelasan setelah ayat di atas, di pertengahan ada kalimat al-kurban. Di situ tertulis huruf jim, maksudnya adalah jamaknya. Jamak dari al-kurban adalah korobin. Kurban satu kurban. Kalau korobin kurban. Jadi jamak dari kurban adalah korobin. Ada tanda huruf jim di situ, maksudnya jamaknya. Bentuk jamak dari al-kurban adalah korobin. Arti korobin kurban. Kalau kurban satu kurban korobin. Apa makna kurban? Kullu ma yutaqarrabu bihi ilallah ta'ala min dzabihah wa ghairiha. Min dzabihatin wa ghairiha. Kurban itu adalah kullu ma yutaqarrabu bihi ilallah. Segala sesuatu yang bisa dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Perkara apa saja yang bisa dijadikan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, baik berupa sembelihan binatang dan yang lainnya, itulah makna kurban. Maka saya sampaikan bahwa yang tahun ini tidak bisa kurban, dalam pengertian tidak bisa nyembelih, tidak bisa berkurban baik dengan sapi atau dengan kambing, maka jiwa kurbannya jangan hilang. Jiwa kurbannya jangan hilang. Manfaatkan tahun kurban ini untuk betul-betul menerpa diri kita agar kita menjadi jiwa-jiwa yang mau kurban. Sekalipun tidak punya rezeki untuk membeli binatang kurban, tapi jiwa kurbannya jangan hilang. Kalau hilang berarti kita rugi ya. Oleh karena itu kurban dengan tenaga kita, kurban dengan pikiran kita, kurban dengan ilmu kita. Mangga ambil kesempatan di situ untuk sama-sama berkurban dengan kondisi masing-masing. Yang punya rezeki berkurban dengan binatang kurbannya. Yang tidak punya rezeki, tidak bisa kurban, maka silakan dengan pikiran, tenaga dan lain-lain. Jadi ngasah goloknya dari sekarang itu sudah kurban. Ya, ngasah golok dari sekarang itu sudah kurban itu. Asal niatnya lempeng lurus karena Allah, gitu. Bukan begini sambil ngasah, awas kalau jatahnya sedikit, nah, itu lain lagi nanti nilainya. Oleh karena itu jangan begini, kurban binatang tidak, kerja tidak mau, hanya jadi mandor, nunggu nanti dapat jatah daging. Jangan begitu. Berarti orang ini tidak punya jiwa kurban. Mangga ambil kemampuan masing-masing sesuai dengan kondisi masing-masing. Sampai kepada ada orang yang khusus untuk bagian bikin kopi, teh manis, harus ada itu. Khusus yang pesan kopi siapa, teh manis siapa, gitu kan? Ya, bagian belanja siapa? Itu semua terlibat dalam kaitannya dengan kurban. Niatnya yang lurus. Dengan harta tidak bisa, pikiran juga tidak bisa, jadi panitia tidak, ya kan? Maka tenaganya.
sumbangsi pikirannya, tenaganya, jadi panitia juga bagian daripada. Kalau panitia itu ada karena yang kurbani menyerahkan kepada orang lain, maka harus ada dibentuk panitia. Di zaman Rasulullah, Rasul tidak pernah adakan panitia kecuali tahun yang terakhir, kurban terakhir, haji wada, baru Rasul bentuk panitia. Karena sudah nggak sanggup lagi Rasulullah menyembelih dan mengurus sendiri, maka diserahkan kepada orang lain. Nah, panitia itu ada karena para kurbani menyerahkan kepada para panitia. Panitia juga harus dibekali dengan ilmu kurbannya supaya amanah. Nah, itu makna kurban seperti itu. Perkara apa saja yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itulah kurban, baik berupa sembelihan binatang atau yang lainnya. Duduk kita sekarang di sini itu kurban. Karena duduk seperti ini dalam rangka yutaqarrabu bihi ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, kurban. Jadi maknanya luas. Cuman kita kalau sudah sebut kurban tadi, kalau sudah kurban bahasanya, wah, sudah pikirannya ke daging, ya, pikirannya ke unta, ke sapi, ke kambing. Tidak sadar bahwa thalabul ilmi juga di samping fisabilillah juga punya muatan kurban. Sholat kita juga kurban, zakat kita juga kurban, saum kita juga kurban. Semua ibadah-ibadah yang kita lakukan harus memiliki jiwa kurban dalam rangka upaya untuk yutaqarrabu bihi ilallah, upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu kurban. Kalau korban kirab minal aniyah, wawadahan, bijana untuk menampung menyimpan sesuatu, itu namanya korban. Wawadahan, bijana untuk mewadahi, menyimpan, menaruh, menampung sesuatu, namanya korban. Korban. Kurban sudah jadi bahasa Indonesia, korban juga sudah jadi bahasa Indonesia. Kalau yang tadi kurban masih mending, masih ada benernya, ke binatang kurban. Tapi kalau sudah korban, kasihannya kena korban dia. Nah, negatif. Padahal makna korban merujuk pada yang punya bahasanya bukan begitu. Kirab minal aniyah, wawadahan, bijana, ya, tempat menyimpan, menaruh sesuatu, itulah namanya korban. Diambil bahasa Indonesia untuk negatif. Kan sudah biasa begitu bahasa Indonesia mah, ya kan? Bir, minuman keras. Padahal bir itu adalah kebaikan. Birrul walidain, ya kan? Birrul walidain itu kan birnya orang tua kita. Birrul walidain, birnya kedua orang tua kita. Diambil bahasa Indonesia, bir, minuman keras. Bar, apa bar? Tempat begitulah, ya, tempat begitu. Bar itu apa? Dari Quran. Ya. Doharul fasad fil bar wal bahr. Daratan, bar itu daratan, diambil bahasa Indonesia menjadi tempat begitu. Nah, sudah biasa begitu bahasa Indonesia tuh. Ngambil, nyomot dari bahasa Arab, tapi nanti maknanya di gitu. Jadi bahasa aja rusak gitu, apalagi orang-orang gitu ya. Jadi kalau orang Indonesia tuh rusak ya begitulah barangkali. Bahasanya juga sudah seperti itu. Dirusak semua. Syukur ditambahin rin. Syukurin, sudah apa tuh maknanya? ya syukurnya kan bahasa Arab itu, dikasih rin jadi wah, sudah beda lagi, negatif lagi tuh maknanya. Ya. Belum lagi praktek-praktek khurafat, tahayul, praktek-praktek syirik, bahasanya syukuran. Dirusak lagi tuh bahasa. Itu ya. Jadi makna kurban seperti itu. Kemudian binatang-binatang kurban yang dicontohkan atau merujuk kepada ayat Quran, binatang apa saja? Merujuk kepada Al-Hajj ayat 36, wal budna dan unta. Kita ikuti dulu terjemahan Quran kita. Wal budna dan unta ja'alnaha, kami sudah jadikan lakum untuk kalian min syairillah, bagian daripada syiar-syiar Allah. Wal budna,
Al-budna itu jamak dari badana. Rasul dalam beberapa hadis selalu mengatakan al-badana, badana. Tapi nanti merujuk kepada beberapa kitab, diantaranya kitab An-Nihaya fi Ghoribil Hadis di halaman yang ke berapa itu? 68 atau 88? Hah? 68 ya? 68. Al-badana taqau 'alal jamal wan naqah wal baqarah wa hiya bil ibil asbahun. Al-badana secara bahasa itu mencakup untuk unta dan sapi. Untuk unta dan sapi itu disebut badana. Jadi wal budna asal penggunaannya tidak hanya untuk unta gitu. Untuk sapi juga kena di situ karena sapi itu adalah wahya bil ibil asbah, jenis daripada unta adalah sapi, sebagaimana juga kerbau jenis daripada sapi. Al jamus minal bakor, kerbau itu jenis daripada sapi, makanya orang Bali itu kurbannya kerbau. Beberapa tempat menggunakan kerbau kurban. Kita mah tidak, kayaknya lidahnya belum bersahabat kayaknya ya kalau sekarang kita kurban kerbau nih, lidahnya belum bersahabat, tidak biasa gitu. Tapi itu sudah masuk al jamus min jinsil bakor, masuk kepada jenis sapi. Jadi secara ayat, kalau kita baca ayat, kurbannya cuma dengan unta, nggak bisa dengan sapi, apalagi kambing, begitu. Kalau merujuk kepada Al-Hajj ayat 36, wal budna, dan unta-unta, kan itu ya, unta. Jadi kalau orang baca ayat ini tidak butuh hadis, nanti punya pemahaman kurban dengan sapi dan kambing tidak sah. Gitu. Kenapa? Ayatnya unta, gitu kan? Ayatnya unta. Padahal kalimat wal budna itu adalah mencakup unta dan sapi. Lalu bagaimana dengan kambing? Rasul mempraktekkan dari awal ketika disyaratkannya kurban, kan kurban disyaratkan tahun kedua. Kurban itu tahun kedua, sholat idul adha tahun kedua, idul fitri, saum Ramadan tahun kedua. Rasul langsung mempraktekkan di awal-awal kurban dengan 2 ekor kambing yang gemuk, yang tanduknya sempurna gitu, gemuk. Awas nanti tanduk mah tidak syarat sah gitu. Nanti walaupun kurus yang penting tanduknya gede, itu yang dicari ya. Walaupun dagingnya nggak ada. Nah, kebetulan Rasul milih yang gemuk, intinya yang gemuk gitu. Yang gemuk kemudian sempurna dengan tanduk yang hebat begitu. Rasul memberi contoh 2 ekor. Demikian para sahabat mengikutinya, ada yang 1, ada yang 2. Nah, ini yang dimaksud dengan hadis Nabi merujuk kepada hadis Muslim dan Imam At-Tirmidzi di bawah. Dari Nabi, dari Ibnu Umar, dari Nabi annahu qala la ya'kulu ahadun min lahmi udhiyatihi fawqa salasati ayyam. Tidak boleh salah seorang dari kalian memakan daging kurbannya lebih dari 3 hari. Tidak boleh la ya'kulu ahadun, tidak boleh seorang pun memakan daging kurbannya min udhiyatihi lebih fauqa salasati ayyam, lebih dari 3 hari, tidak boleh. Jadi Rasul ini sebelum nyembelih gitu udah wanti-wanti, udah pesan masih tersebut. Awas para kurbani jangan simpen daging lebih dari 3 hari. Kalau kita baca hadis ini saja nanti akan punya pemahaman yang salah. Kalau kita hanya baca hadis ini nanti punya pemahaman yang salah. Akhirnya kurbani nanti hari keempat nggak makan daging. Ya, karena dibatasi sampai hari sampai 3 hari saja. Keempatnya tidak boleh. Kalau baca ini. Ternyata ini di awal-awal tadi Rasul kurban 2 ekor kambing, demikian juga para sahabat awal-awal kurban seperti itu. Yang kurban jumlahnya sedikit, sementara mustahiknya banyak. Itu masalahnya. Yang kurbannya sedikit, mustahiknya banyak yang berhak.
terima dagingnya banyak. Sudah kurbani juga berhak makan. Yang tidak kurban apalagi kan dia. Yang kurbannya sedikit, yang terima dagingnya mustahiknya begitu banyak. Kata Rasul, maka wahai kurbani, jangan makan daging lebih dari 3 hari. Karena mustahiknya banyak. Itu tahun kedua itu. Tahun berikutnya kurban yang kedua, baca hadis yang paling terakhir. Hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah dari Nabi annahu sesungguhnya Nabi naha melarang an akli luhumi dohaya memakan daging kurban ba'da salas lebih dari 3 hari. Tsumma qala kemudian Rasul menyampaikan ba'du sesudah itu kulu watazawwadu waddakhiru, silakan makan, silakan untuk bekal, silakan disimpan berapa hari pun kalian mau. Sebelum Rasul menyampaikan, sahabat bertanya, Rasulullah, apakah aturan kurban yang kedua ini sama dengan tahun kemarin? Para kurbani tidak boleh makan daging lebih dari 3 hari? Rasul tidak sama. Tahun kemarin mustahiknya banyak, yang kurban sedikit. Tahun kedua dibalik, tahun kedua yang kurbannya banyak, mustahiknya sedikit. Karena tahun kedua Rasul menyembelih 10 unta. Rasul hanya sekali-kalinya nyembelih 2 ekor kambing. Sekali-kali kesananya tidak kurang dari 10 unta. Tahun terakhir Haji Wada sampai 100 ekor unta. 30 sembelih sendiri, kemudian 70-nya diserahkan ke panitia. Jadi kalau sekarang ada orang kurban sapi sendirian, jangan GR. Ya, belum ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah. Benar gak Pak? Iya. Presiden kurban sapinya harga berapa dulu tuh? 80 juta. Saya tidak tahu itu uang sendiri atau uang negara, kita nggak tahu. Ya. Belum ada yang bisa melebihi Rasul untuk bab kurban. Tapi juga belum ada sengsaranya melebihi Rasul. Sahabat sehari nggak makan, Rasul 2 hari nggak makan. Aisyah, hari ini ada makanan? Tidak ada. Ana saum. Ana soim. Sekarang saum. Tapi untuk bab kurban, setiap kurban selalu seperti itu. Hanya awal tadi 2 ekor kambing awal. Tapi begini, Allah tidak melihat binatang kurbannya, karena yang sampai kepada Allah bukan daging, bukan darahnya. Yang sampai kepada Allah adalah takwa, merujuk kepada Al-Hajj, bab akidah di situ. Jadi kalau ada orang yang kurban dengan seekor kambing yang paling murah, tidak usah dihina. Karena orang itu belum tentu hina di mata Allah. Kalau ada orang kurban dengan kambing yang paling murah, jangan merasa minder, jangan merasa kecil hati, dan kita jangan hina. Karena Allah Maha tahu, siapa tahu justru dia orang istimewa. Kenapa belinya yang kecil, yang murah? Karena uangnya nggak ada lagi. Itu juga dapat nabung sehari 2.000, 3 tahun, 4 tahun baru bisa. Saya yakin kalau semangat kurban kitanya dipupuk selama setahun, setiap hari nabung 10.000, setiap hari 10.000, sehari 10.000, sebulan berapa? Sebulan 300, setahun sudah 3.600.000. Bisa kurban? Bisa. Kalau sehari bisa nyimpen 10.000. Oh nggak bisa Pak Ustadz, 5.000 sehari. 2 tahun bisa kurban, 2 tahun loh. Dari 2 tahun bisa kurban.
Nah, nggak apa-apa. 2 tahun bisa kurban. Pak Ustadz tidak bisa 5.000 sehari. 4 tahun kemudian bisa kurban, daripada sampai sekarang kita belum kurban. Sampai sekarang kita belum kurban. Mungkin ada yang sudah mau mati tapi belum kurban, ya kan? Di situ kesungguhannya ada atau tidak. Jadi jangan begini, di Nurul Hidayah mas sudah banyak yang kurban, nggak usah lah, udah banyak kurban. Saya mah akan kurban kalau nggak ada yang kurban. Selagi masih ada yang kurban, saya tidak akan kurban. Kurban bukan untuk orang lain, untuk dirinya. Mau ada yang kurban, mau nggak ada yang kurban, sudah itu untuk diri kita. Saya punya saran, coba dimulai tahun setelah kurban ini nih, nyimpen celengan kita sehari 5.000. Bisa 5.000 Pak sehari? Nggak bisa. 2.000 nggak bisa. 1.000 ya. 6 tahun baru. Daripada sekarang sudah 60 tahun belum pernah kurban. Coba kalau nyelengin 1.000 per hari ya, kita umur 60 tahun sudah berapa kali itu kurbannya? Bisa. Itu kan kalau parkir saja sudah 2.000 parkir tuh, nggak 1.000 lagi ya. Setiap Jumatan parkir sudah 2.000 Pak, gitu ya. Jadi sehingga nanti tidak akan lagi gembar-gembor siapa yang mau kurban. Ada jamaah Nurul Iman sudah nabung semua, ya kan? Nggak lagi nyari, aduh kurang 1 nih baru 6 orang, nggak akan dapat begitu. Karena sudah bisa nabung semua. Keluarga dimusyawarahkan, keluarga. Jatah belanja jajan anak 5.000, nak masukin 1.000, ikut andil kan? Bisa itu. Bisa. Siap ya? Siap. Mumpung malaikat mautnya belum datang. Gitu. Ikhwatul iman, lihat Al-Hajj 36 Allah perintahkan faqulu lakum min syairillah lakum fiha khair. Pada binatang kurban itu untuk kalian ada khair, ada kebaikan. Kalau bicara tentang khair maka bicara tentang kualitas. Bukan hanya afdoliyah, bukan hanya kelipatan pahala, tapi kepada kualitas. Maka setiap ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah maka akan menentukan 3 kemungkinan. 1 sebagai penghapus dosa, 2 sebagai kelipatan pahala yang tidak kecil, 3 sebagai irtifa'ud darajah, kenaikan derajat. Ini bicara kurban, bicara kenaikan derajat. Untuk apa kita nabung tiap hari 10.000 atau 5.000? Untuk kenaikan derajat. Karena ibadah-ibadah yang sunnah, rawatib yang kita lakukan itu untuk irtifa'ud darajah, atau paling tidak untuk menambal bila mana nilai sholat wajib kita kurang, ditambal dengan sholat sunnahnya. Syukur diterima sholat 5 waktunya, karena untuk dapat surga kan bisa dengan tidak mengerjakan yang sunnah. Kata Rasulullah, seorang istri bila pengen dapat surga cukup dengan sholat 5 waktu, ya kan? Saum Ramadan nggak dibahas sunnahnya, sholat 5 waktu sunnah nggak dibahas. Saum Ramadan, apalagi jaga kehormatan, apalagi taat sama suami, beres. Tapi kan prakteknya kan berat itu tuh. Betul nggak sholat kita bisa diterima? Pernah nggak sholat yang ngelamun? Pernah nggak sholat tidak ngelamun? Tidak kemana-mana pikirannya, pernah nggak? Itu masalahnya. Maka tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan yang rawatib. Sahabat saja yang sholatnya istimewa tetap rawatibnya kenceng gitu, rajin. Kalau kita mah kebalik, karena kita memahami sunnahnya sudah agak menyimpang. Sunnah itu bila dikerjakan dapat pahala, kalau enggak apa-apa. Jadi diambil yang terakhir, nggak apa-apa, nggak sholat juga. Kalau sahabat nggak begitu, rugi gitu kalau nggak dikerjakan, tuh begitu mungkin. Di binatang kurban ini lakum fiha khair, ada kualitas untuk kalian, ada irtifa'ud darajah, ada afdoliyah.
pahala yang berlipat, gitu kan? Belum disembelih juga itu sudah Allah terima. Sebagaimana Nabi Ismail belum disembelih, Allah sudah terima kurbannya. Tapi hati-hati, harus bekalnya bekal takwa. Karena apapun bentuk amal solehnya, termasuk adalah kurban, tidak akan sampai kepada Allah kalau takwanya tidak ada atau terganggu takwanya. Contoh, ini bab muamalah. Sapi 7 orang. Orang pertama, Pak Panitia, Pak Ketua, saya pesen dengkil depan. Hak, itu kan haknya. Panitia harus melayaninya, haknya. Termasuk gantingan sekian. Walaupun nanti panitia sudah punya kebijakan per kurbani sekian kilo, karena punya mustahik yang begitu banyak. Orang kedua datang lagi, Pak Panitia, saya minta dengkil depan. Habis tuh depan. 7 orang ini mintanya dengkil KB, mau apa? Atau orang kelima? Orang kelima pesen dengkil juga, orang kelima nih pesen dengkil, atau mungkin orang keenam pesen dengkil. Kata panitia, Pak, Bu, sapinya kakinya cuma 4. Nah, di situ kurbannya harus takwa. Ya sudah, alhamdulillah, berarti untuk yang lain saja, nggak apa-apa saya kebagian. Harus takwa di situ. Jangan begini, gimana sih? Nah, tahun depan saya tidak akan kurban ke situ lagi, ke sini lagi, karena pesen dengkil tidak kebagian. Nah, ini nggak takwa. Harusnya Allah terima kurbannya, jadi nggak terima kurbannya karena takwanya, akidahnya masalah. Termasuk bapak ibu, kalau bapak terutama yang jadi panitia, netel daging segala macam, seneng apa, buntut, seneng apalagi jeroan, seneng gaji, sukin, sembunyiin. Begitu bangun, brolok semua. Tinggal ngomong ke panitia, ya kan? Jangan ambil begitu. Habis Pak, saya punya istri lagi hamil, pengennya tulang gitu, khawatir. Tinggal ngomong, nanti panitia, sebentar Pak, nanti tunggu ya, nanti dibagi, insya Allah dapat. Kan enak gitu. Jadi ini amanat panitia terutama ya. Kadang-kadang kan yang kerjanya orang luar, kita harus mengawasi loh. Panitia tanggung jawab gitu, tanggung jawab gitu, tanggung jawab untuk terlaksana sesuai dengan syariat. Bagian terakhir di ayat ini surat Al-Hajj 36, Fakulu minha wa tu'imul qani'a wal mu'tar. Kata Allah, makanlah oleh kalian. Ini kurbani diajak ngobrol oleh Allah. Para kurbani diajak ngomong oleh Allah dengan ungkapan fakulu minha. Makanlah binatang-binatang kurban kalian itu, disuruh sama Allah. Pak, untuk bab makan nggak disuruh juga pasti makan. Makanya hukum makan itu mubah, bukan wajib. Untuk bab makan dan minum nggak disuruh juga pasti makan, ya kan? Kita nih disuruh nggak disuruh pasti makan dan minum begitu. Walaupun nggak disuruh, disuruh nggak disuruh pasti minum kita. Tapi kenapa untuk bab kurban Allah suruh? Untuk bab kurban Allah suruh. Ini ada syariat di sini. Orang jahiliyah dulu kalau kurban itu pantang untuk memakan dagingnya. Zaman jahiliyah dulu pamali, tahu pamali ya? Pamali, bumali. Orang jahiliyah dulu kalau kurban tak akikah, karena akikah juga kurban kan ibadah nusuk, akikah juga nusuk. Hadju juga nusuk. Orang zaman jahiliyah dulu kalau kurban itu mereka tidak akan memakan. Tidak boleh. Untuk orang lain saja. Nah, Islam itu datang untuk membedai mereka. Jangan seperti orang jahiliyah. Wahai kurbani, walaupun Anda tidak senang sapi, walaupun Anda tidak senang daging kambing, ambil saja dulu, nanti sudah diambil baru untuk orang lain, gak masalah. Begitu, demi untuk membedai zaman jahiliyah dulu, kurbannya seperti itu. Ambil dulu. Atau saya ikut matung
Ya, saya ikut urunan sapi, tapi nanti saya minta sekian kilo, tapi untuk bapak anu, mangga. Yang penting ada ijab kabul sudah diambil oleh si kurbani. Fakulu itu bisa ambillah, manfaatkan, makanlah dari binatang kurbannya, tapi juga jangan lupa wa'imul qani'a wal mu'tar. Beri makan juga, beri sodakoh, bagikan dagingnya. Kalau bahasa hadis watasodaku sodakolah. Ke siapa? Al-qani yang kedua wal mu'tar. Al-qani itu mau tapi malu. Itu al-qani. Mau tapi malu. Pengen sih itu cuman gimana ya? Nggak ngomong. Awas, akan bahaya mau tapi malu, tapi kemudian nyuri. Nah itu bahaya. Ada orang yang mau tapi malu. Zaman sahabat masih banyak mau tapi malu. Zaman sekarang mah sudah nggak ada. Zaman sekarang malu-maluin gitu ya. Malu-maluin semuanya gitu. Mau rakyat jelata, mau atasan malu-maluin. Sekarang sudah nggak ada. Mau yang diam tidak minta itu lihat, tetap ada jatahnya. Wal mu'tar mau tidak malu, oh berani mau antri, nah, itu juga hak mereka. Saran saya, ketua panitia harus punya kebijakan yang jadi panitia karena capek, tolonglah jatahnya dikasih lebih untuk menjaga keikhlasan, karena mungkin ada yang kurang ikhlas. Di situ ya ada panitia yang anaknya 14 dipanggil, kepala mau tidak, itu kan 12 anaknya, sok gantingannya mangga yang lain mah 2 kamu bawa 4, nah, kan gitu ya, gitu. Nah, itu barangkali untuk bab apa namanya kurban saya ringkas begitu. Yang jelas ketika kita berkurban maka di situ dijaga semuanya, baik dimensi akidahnya, dimensi ibadahnya, dan dimensi muamalahnya dijaga semuanya agar betul-betul ibadah kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang kurbani juga jangan sampai nanti banyak orang-orang yang tidak kebagian tapi dia malah menikmati sampai setengah bulan. Ya, sementara banyak orang-orang yang cuma sekali makan sore sudah nggak makan lagi. Ya, ada orang yang cuma sekali makan, sementara kurbani sampai setengah bulan. Nah, ini juga timpang ya. Tolong diperhatikan karena di sini kepentingannya Rasulullah meluruskan agar daging itu merata, semua dapat dan tidak ada yang didolimi, walaupun prakteknya ya tidak semudah segampang itu. Itu barangkali untuk lebih leluasa silakan kalau ada pertanyaan. Waktunya sudah mepet ke Isya. Ya. Apabila kita mendapat daging kebanyakan, kemudian dagingnya dijual, boleh atau tidak? Besok nyembelih sapi, kambing, yang biasa beli kulit datang ke kurbani. Pak, besok nyembelih sapi ya? Iya. Berapa Pak kulitnya Pak? Nah, yang begitu jangan diterima. Saya tidak jualan kulit. Kalau mau beli kulit besok saja karena belum pasti kulit punya siapa. Jadi pastikan dulu kulit punya siapa, ya kan? Kan yang namanya pembagian tidak mesti dicacak semua. Kalau kulit kambing mau dicacak, kulit kambing yang namanya dibagikan tidak mesti dicacak semua. Kepala bisa satu gelondong, ya kan? Bahkan mungkin ketika kurbannya banyak bisa saja satu paha untuk siapa, nggak mesti di kilo, ya kan? Kayak Rasulullah tuh kurban sampai 100 unta, berarti nggak mesti di kilo, mangga ini satu sapi buat itu, bisa begitu kan dagingnya. Jadi kalau sudah menjadi hak milik, Bapak dapat 6 ganting
beras tidak punya, gas habis, mau masak pakai apa? Cuman punya daging, jual saja 4 ganting, masak 2 ganting kan bisa. Itu contoh. Jadi kalau sudah menjadi hak milik, silakan mau dijual juga kalau sudah menjadi hak milik. Larangan menjual itu untuk para kurbani, satu. Yang kedua, belum menjadi hak milik siapa-siapa, main jual saja, jangan. Makanya jagal datang, kulit berapa? Jangan dulu dijual sebelum ini kulit punya siapa. Tanyakan yang punya kulitnya, apakah mau bikin gendang, bikin apa? Kan begitu, bikin beduk untuk hari raya gitu kan, tarling, terawih keliling, kan itu. Tanyakan, apa untuk diolah sendiri atau mau dijual? Kan begitu, tanyakan yang punya kulitnya. Termasuk juga yang punya kepala, Pak, kepala mau jual nggak? Tanya ini kepala punya siapa? Tanyakan dulu yang punyanya siapa. Kan begitu. Jadi kan hak milik dulu, gitu ya, hak milik dulu. Jadi sebelum jelas menjadi milik siapa, maka panitia tidak boleh menjualnya. Sedikit saya tambahin terkait ayat di atas surat Al-Maidah. Itu kan Habil dan Qabil kurban. Ini untuk memahami mana kurban itu tadi kan, segala sesuatu yang bisa mendekatkan kepada Allah itulah kurban, baik berupa sembelihan dan yang lainnya. Habil dan Qabil kurban. Habil itu peternak. Dia kurban dengan ternaknya yang paling bagus, paling gemuk, paling bagus. Qabil itu petani. Dia kurban dengan hasil panennya yang paling jelek. Nah, di sini kenapa dikatakan kurban juga padahal dengan hasil panen? Karena makna kurban itu begitu, tidak hanya sembelihan tapi juga bisa wujud yang tadi. Qabil dengan hasil pertaniannya gitu. Habil dengan ternaknya kurbannya. Ternyata yang diterima oleh Allah adalah Habil. Kemudian karena Qabil tahu nggak diterima, marah. Laktulannak, aku akan bunuh kamu, ya kan? Maka jawaban Habil apa? Innama yattaqabbalallahu minal muttaqin. Yang diterima oleh Allah itu adalah orang yang takwa. Kurban itu diterima kalau Anda takwa, ya kan? Bongan karena kamu tidak takwa, jadi nggak diterima. Nah, ini sisi akidahnya begitu. Yang kita pahami bahwa kenapa makna kurban itu seperti itu, bukan hanya sembelihan kambing atau sapi atau unta, karena memang apapun bisa untuk dijadikan kurban, termasuk Qabil berkurban dengan hasil pertaniannya. Tapi Allah nggak diterima karena dia milih yang paling jelek. Hati-hati pisan begini, uangnya miliaran. Punten, uangnya begitu banyak, mau kurban, tolong cariin kambing yang paling murah, ada nggak? Yang paling murah ya, hati-hati, ya kan? Hati-hati, jangan-jangan Allah tidak terima karena dasarnya bukan karena takwa kepada Allah. Untuk bab kurban jangan mikir-mikir. Kalau memang rezeki sudah ada Allah berikan keluasan rezeki, jangan mikir-mikir, Allah ganti. Allah pasti ganti di akhirat atau mungkin di dunia Allah mudahkan lagi rezekinya. Kan begitu kita memahaminya. Jadi ketika sudah punya rezeki jangan mikir-mikir. Ketika mikir-mikir iman kita ada masalah. Kalau kita masih mikir-mikir iman kita ada masalah. Saya masih ada sih 500 juta tapi nah itu bahasa tapinya itu yang imannya kena virus ya, bukan kena virus corona bukan. Imannya kena virus. Ya, lebih bahaya iman kena virus daripada badan kena corona. Ya, masih ada? Cukup barangkali waktunya habis. Cukup ya? Atau masih ada? Ya. Cukup? Ya, baik. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.